pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sudah mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan militer baru terhadap Iran. Kabar ini mencuat menyusul keputusan tiba-tiba Presiden Donald Trump yang membatalkan seluruh agenda akhir pekannya demi tetap berada di Gedung Putih. Laporan tersebut pertama kali dirilis oleh media Amerika Serikat CBS dan Axios pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam laporannya, kedua media itu menyebut adanya situasi darurat yang sedang terjadi di Washington. Sebelum laporan spekulasi serangan militer ini beredar, Trump mengumumkan perubahan mendadak pada rencana akhir pekannya. Trump batal menghadiri acara pernikahan putranya, Donald Trump Jr., sekaligus membatalkan rencana perjalanan ke resor golf miliknya di New Jersey. Trump menegaskan dia harus tetap berada di ibu kota karena alasan negara, sebagaimana dilansir AFP. Sinyal ketegangan juga terlihat saat Trump kembali dari kunjungan kerja di negara bagian New York pada hari Jumat 22 Mei. Tak seperti biasanya, Trump menolak melakukan sesi tanya jawab dan mengabaikan pertanyaan dari para wartawan yang ikut dalam perjalanannya. Menurut laporan media Axios yang mengutip dua sumber anonim, Trump disebut frustasi dengan perkembangan negosiasi dengan Iran selama beberapa hari terakhir. Sikap Trump dilaporkan mengalami pergeseran emosional sepanjang pekan ini. Semula dia mendukung jalur diplomasi. Namun kini berubah menjadi condong untuk memerintahkan serangan militer. Namun baik Axios maupun CBS menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil terkait peluncuran serangan militer baru tersebut. Perekonomian Lebanon diperkirakan akan mengalami kontraksi tajam antara 7% hingga 10% pada tahun 2026.
akibat perang yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Menteri Keuangan Lebanon, Yassin Jaber, menyatakan bahwa total kerugian, baik dampak kerusakan langsung maupun tidak langsung, ditaksir mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 353,54 triliun rupiah. Konflik bersenjata yang kembali meletus sejak 2 Maret lalu ini menjadi pukulan berat berikutnya bagi Lebanon yang sebelumnya telah luluh lantak akibat krisis keuangan 2019 saat perang serupa pada tahun 2024. Berdasarkan data Bank Dunia, perang tahun 2024 saja telah menelan biaya kerusakan fisik dan kerugian ekonomi sedikitnya 8,5 miliar dolar Amerika Serikat yang menyebabkan produk domestik bruto real Lebanon menyusut 7,1% dan mengakibatkan penurunan PDB kumulatif hampir 40% sejak tahun 2019. Padahal, Bank Dunia sempat memproyeksikan pemulihan ekonomi moderat sebesar 4% pada awal tahun ini, jika situasi keamanan stabil dan reformasi keuangan berjalan. Akibat eskalasi militer, target surplus anggaran pemerintah Lebanon dipastikan gagal. Otoritas keuangan setempat terpaksa mengalokasikan dana publik sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat demi mendukung lebih dari 1 juta warga yang mengungsi. Kondisi di lapangan terus memburuk karena aksi saling serang antara militer Israel dan Hizbullah tetap terjadi, meskipun kesepakatan gencatan senjata sempat diumumkan pada 16 April. Pihak berwenang Lebanon mencatat lebih dari 3.000 orang telah tewas sejak awal Maret lalu, disertai penghancuran rumah-rumah di jalur perbatasan selatan oleh pasukan Israel. Menteri Keuangan Yassin Jaber menambahkan bahwa daya tahan ekonomi Lebanon ke depan akan sangat bergantung pada arus masuk remitansi dari warga negara yang bekerja di negara-negara Teluk serta realisasi musim pariwisata musim panas. Hingga saat ini, bantuan internasional yang diterima Lebanon terhitung sangat minim dibandingkan dengan bantuan pasca perang 2024. Dari total permohonan dana PBB sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat,
baru sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat yang berhasil dihimpun. Di luar pinjaman Bank Dunia sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat dan hibah Uni Eropa senilai 45 juta euro. Di tengah merosotnya pendapatan negara, satu-satunya stabilitas yang berhasil dipertahankan pemerintah adalah nilai tukar mata uang pound Libanon terhadap dolar Amerika Serikat. Otoritas Kesehatan Libanon melaporkan bahwa sedikitnya 14 orang tewas akibat serangan udara yang dilancarkan militer Israel di wilayah Deir Kanoun Al-Nahar, Libanon Selatan pada Selasa lalu. Selain menjatuhkan korban jiwa, serangan artileri Israel juga menghancurkan sebuah fasilitas kesehatan penting di kota Ma'ashuk. Agresi militer ini tetap terjadi meskipun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru saja mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari pada 16 Mei. Situasi tersebut dinilai kian memperburuk krisis kemanusiaan di tengah melonjaknya angka kematian dan gelombang pengungsi. Di Deir Kanoun Al-Nahar, petugas paramedis dari Organisasi Kesehatan Islam Ali Al-Ab menjelaskan bahwa proses evakuasi dan pencarian korban hilang di reruntuhan bangunan masih terus berjalan. Mayoritas korban tewas dalam insiden tersebut dilaporkan merupakan warga sipil yang terdiri dari 5 anak-anak dan 3 wanita. Banyak kondisi jenazah yang tidak utuh membuat pihak keluarga harus melakukan identifikasi melalui uji DNA. Hasan Hariri, seorang warga setempat, bersaksi bahwa ledakan besar terjadi sekitar tengah hari dan langsung meluluh lantakan kawasan permukiman sipil. Tindakan yang dinilai telah melanggar seluruh norma kemanusiaan dan hukum internasional. Sementara itu di Ma'ashuk, serangan udara Israel menghancurkan pusat medis Imam Khomeini setelah sebelumnya sempat mengeluarkan peringatan evakuasi. Pihak Israel mengklaim fasilitas medis tersebut digunakan oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Namun, klaim tersebut dibantah oleh warga sipil dan tenaga medis setempat yang menegaskan bahwa fasilitas tersebut murni merupakan layanan kesehatan publik. Salah satu dokter yang bertugas di fasilitas tersebut, Dr. Fadi Al-Atras, memaparkan bahwa pusat medis Imam Khomeini merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama dalam jaringan Kementerian Kesehatan Libanon yang didukung langsung oleh Palang Merah Internasional. Sebagai pusat medis terbesar di wilayah yang padat penduduk dan prasejahtera, tempat ini menjadi tumpuan warga untuk mendapatkan perawatan, obat-obatan, serta pemindaian gratis. Warga lokal seperti Hussein Badran menyatakan hancurnya pusat medis ini menjadi pukulan telak bagi komunitas mereka yang kini kesulitan mengakses layanan kesehatan terjangkau.
Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah kembali memanas pada awal Maret tahun ini, akumulasi korban jiwa telah menembus angka 3.000 orang tewas dan lebih dari 9.000 orang luka-luka. Selain itu, lebih dari 1 juta warga terpaksa mengungsi dan puluhan ribu rumah di seluruh penjuru negeri dilaporkan hancur total. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa pasar minyak global berpotensi masuk zona merah pada periode Juli dan Agustus tahun ini. Kondisi kritis tersebut dipicu oleh lonjakan permintaan bahan bakar yang terjadi di tengah menipisnya stok minyak dunia secara bertahap. Fatih Birol mencatat bahwa krisis pasokan yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah awalnya sempat diredam oleh kapasitas cadangan di pasar global. Namun, ketegangan bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran ini telah memicu lonjakan tajam harga minyak mentah dunia, baik untuk jenis Brent maupun West Texas Intermediate. Konflik ini memicu lonjakan harga minyak dunia secara signifikan akibat adanya ancaman nyata serta gangguan blokade di Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran vital bagi sepertiga pasokan minyak mentah dunia. Sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan pasokan tersebut, sebanyak 32 negara anggota IEA sebelumnya telah sepakat secara bulat untuk melepas 400 juta barel minyak dari cadangan darurat mereka ke pasar global. Pihak IEA juga menegaskan kesiapannya untuk kembali mengkoordinasikan pelepasan cadangan minyak darurat tambahan jika situasi pasar terus memburuk akibat dinamika geopolitik yang berkembang. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, dikabarkan memerintahkan larangan pengiriman uranium
yang mendekati tingkat senjata ke luar negeri. Sikap keras Teheran ini langsung membentur salah satu tuntutan utama Amerika Serikat dalam meja perundingan perdamaian. Perintah langsung dari Mojtaba Khamenei ini diprediksi akan mempersulit negosiasi untuk mengakhiri perang Iran, yang dimulai oleh serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri berkukuh agar uranium Iran harus dikeluarkan dari negara tersebut sebagai klausul wajib dalam kesepakatan damai. Namun pihak Iran memiliki pertimbangan keamanan yang berbeda sebagaimana dilansir Reuters Kamis 21 Mei 2026. Para pejabat tinggi di Teheran meyakini mengirim material nuklir tersebut ke luar negeri justru akan membuat pertahanan Iran melemah, sehingga Iran lebih rentan terhadap serangan masa depan dari Amerika Serikat dan Israel. Sebagai pemegang keputusan akhir dalam urusan penting negara, keputusan Mojtaba Khamenei ini menjadi posisi tawar yang sulit digoyahkan. Hingga saat ini Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan tanggapan resmi mengenai situasi tersebut. Perang Iran saat ini memang sedang berada dalam fase gencatan senjata yang rapuh. Perang tersebut sempat meluas ketika Teheran membalas serangan, disusul pecahnya pertempuran antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Upaya damai yang dimediasi oleh Pakistan sejauh ini belum menemui titik terang yang besar. Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 21 Mei mengumumkan peluncuran rudal balistik Yars dan rudal hipersonik Zircon dalam rangka uji coba selama latihan nuklir bersama Belarus. Latihan tersebut menjadi bagian dari simulasi kekuatan nuklir yang melibatkan berbagai sistem persenjataan strategis Rusia. Dalam kegiatan itu, Rusia juga menampilkan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir kelas Borei serta pesawat anti kapal selam Il-38.
Selain itu, jet tempur MiG-31 yang dipersenjatai rudal hipersonik Kinzhal dan sistem rudal antar benua RS-24 Yars turut dikerahkan. Presiden Vladimir Putin menyebut seluruh tugas dalam latihan nuklir gabungan Rusia-Belarus telah berhasil diselesaikan. Ia turut memantau langsung jalannya latihan bersama Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Latihan militer ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada 19 Mei di berbagai wilayah Rusia dan Belarus. Sejumlah cabang militer dilibatkan, termasuk pasukan rudal strategis, armada utara dan Pasifik, serta penerbangan jarak jauh. Unit dari distrik militer Leningrad dan Pusat juga ikut ambil bagian dalam manuver tersebut. Latihan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dengan keterlibatan sekitar 64.000 personel untuk menguji kesiapan penggunaan kekuatan nuklir jika terjadi agresi. Начало предстартовой подготовки. 3, 2, 1, корабль в точку. Крышка открыта. Учебная тревога, ракетная атака. Учебная тревога, ракетная атака. Личного состава НБЧ-2 покинет ракетный отсек. Есть, командир БЧ-2. Задан режим боевой. Включить питание в урон. Включается питание в урон. 0. Начат автоматический цикл предстартовой подготовки по шагу номер 5.